Nah ini harus saya bawa ke dokter Sobat Redfam. Saya jahit nanti. Halo Sobat Redfam, ketemu lagi kita di Redfam Channel, ya kan? Nah Sobat Redfam, saya hari ini lagi agak sedih nih Sobat Redfam. Kejadian lagi pada burung-burung saya ada 2 ekor. Jadi awalnya dia luka di leher sedikit. Saya juga masih belum tahu nih penyebabnya itu apa. Saya cek kandang nggak ada yang tajam gitu loh. Ada kemungkinan penyebab awalnya mungkin sama, kan di kandang dia rame-rame ya. Mungkin sama temennya patok-patokan dia luka sedikit di leher atau di tembolok. Luka leher sedikit ya, terus mungkin dia gatel, dia patuk-patuk lehernya sampai lukanya makin membesar. Padahal udah saya obatin, udah saya kasih salep gitu. Lukanya membesar dan akhirnya bolong Sobat Redfam. Nah ini kejadian lagi, saya udah pernah 2 kali kejadian kayak begitu. Nah sekarang kejadian lagi. Mungkin penyebabnya itu atau bisa juga Mr. Dava yang bantuin saya ngeloloh. Lolohnya mungkin buburnya agak kepanasan. Mungkin ya, saya lagi coba cari tahu juga penyebabnya kenapa sih sampai burung saya kejadian lagi temboloknya itu bolong. Nah ketahuannya begitu disepet buburnya, lolohannya itu buburnya itu keluar dari temboloknya. Nah ini harus saya bawa ke dokter Sobat Redfam. Saya jahit nanti. Yang ini sih dia belum bolong Sobat Redfam. Bentar kita lihat nih. Cuma lukanya sudah besar. Yang ini, yang satu sudah bolong nih. Itu yang mau saya jahit. Cuman ini saya mau konsultasi juga nanti sama dokter. Saya ada temen dokter hewan yang memang saya udah langganan ke sana kalau hewan-hewan saya kenapa-napa atau sakit gitu. Nah ini biar Sobat Redfam bisa lihat lukanya itu. Yang ini sih belum bolong. Cuma sudah besar Sobat Redfam. Tuh. Saya takut dalam beberapa hari ini kalau dia masih gigit-gigit juga, gatel, dia akan jadi bolong. Makanya saya nanti mau konsultasi sama dokter apakah ini perlu dijahit hari ini atau belum. Saya belum tahu. Nah yang ini udah bolong Sobat Redfam. Tadi waktu saya loloh, ini makanya saya pisahin juga karena dia sakit kan, karena lehernya temboloknya sakit. Nah ini udah saya pas ketahuannya sobek tadi pas saya loloh. Pas saya loloh, buburnya keluar lagi Sobat Redfam. Nanti saya kasih videonya deh. Saya tadi sempat ngerekam waktu dia diloloh. Nah ini videonya nih Sobat Redfamnya, lihat ya. Nah Sobat Redfam, ini juga salah satu penyakit lovebird nih. Dia suka gigit-gigit temboloknya sendiri, akhirnya bocor. Dan ini disepet jadi makanannya keluar. Bocor, bolong temboloknya. Ini harus dijahit nih. Nanti coba saya bawa ke dokter untuk dijahit nih Sobat Redfam nih ya. Nah itu juga masih keluar nih, biar Sobat Redfam bisa lihat deh nih. Bentar kita ambil. Sini turun nak. Turun. Biar bisa Sobat Redfam lihat lagi. Kalau tadi kan gambarnya, nah ini Sobat Redfam. Dia bolong di sininya nih. Tadi kan buburnya keluar tuh. Nah ini udah agak rapet, udah ketutup, buburnya udah kering. Sobek padahal dia ini. Ini harus dijahit Sobat Redfam, kita bawa ke dokter ya. Kita mau berangkat ke dokter nih Sobat Redfam, namanya Dr. Edward. Dia langganan saya, teman saya, dokter hewan. Jadi saya, peliharaan saya, kalau ada apa-apa, konsultasi kesehatan atau ke dokter sama Dr. Edward. Yuk, Sobat Redfam ikutin saya yuk. Kita mau bawa 2 burung ini ke dokter. Yang ini sudah jelas harus dijahit. Yang ini saya mau konsultasi sama Dr. Edward apakah sudah harus dijahit apa gimana gitu ya. Yuk ikutin saya yuk Sobat Redfam. Nah dulu jangan lupa. Udah pada subscribe belum?
subscribe dulu, like dulu, komen dong Sobat Headpump, ayo komen, kasih masukan atau kasih apa untuk video-video saya selama ini. Siapa tahu Sobat Headpump punya ide-ide apa atau mau bikin video apa, mau bikin konten apa gitu kan. Share sama pencet loncengnya Sobat Headpump. Jadi kalau saya upload video, Sobat Headpump langsung bisa nonton ya kan. Sama follow FB saya di Oding Thea dan follow IG saya juga di Oding Red dan Redpump_. Oke? Kita bawa 2 burung lovebird saya ini kita ke dokter yuk, ke dokter Edward. Oke yuk Sobat Headpump. Oke, tasnya udah, jangan lupa nih masih pandemi. Jadi kita harus pakai masker, oke? Nah, yuk kita bawa ini ke dokter Edward Sobat Headpump. Biar aman, mereka kita taruh di belakang sini, biar tenang, biar anteng ya. Taruh sini Sobat Headpump. Satu lagi. Taruh sini dulu. Oke. Ayo Sobat Headpump, ikutin saya terus ya. Kita mau bawa burung ke dokter, oke? Nah Sobat Headpump, untungnya rumahnya dokter Edward sama rumah saya atau sama Redpump nggak jauh Sobat Headpump. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh, jadi nggak cepat penanganannya. Jadi kalau ada apa-apa, pas dokter Edwardnya ada di rumah, saya bisa langsung bawa hewan-hewan saya ke dokter Edward untuk diobatin gitu kan. Kalau dia lagi dinas di rumah sakit atau di Ragunan, saya harus nungguin dulu. Alhamdulillahnya hari ini dia lagi off gitu, lagi di rumah. Nah, sampai juga Sobat Headpump kita di rumahnya dokter Edward. Ntar kita telepon nih, ya. Aduh. Ntar kita telepon dulu dokter Edwardnya nih. Mana dokter Edward ya? Itu dia dok. Aduh. Hai Sobat Headpump. Iya dok, jadi merah semua nih dok nih. Aduh dok, apa kabar dok? Aduh, sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Dua-duanya? Satu aja? Yang satu udah bolong dok. Iya. Yang satu tadi udah keluar apa? Buburnya udah keluar. Nah yang satu nih masih ini dok, hampir sama gitu. Cuma saya nggak tahu nih apakah nanti dokter lihat deh. Bolong lah ya. Udah mau bolong juga, udah gede dok. Jadi saya ngapain? Megangin? Bisa dong. Saya pegangin burungnya ya. Gak apa-apa deh gitu. Kenapa? Nggak apa-apa dok. Nah cuma ini tadi memang bolongnya belum kelihatan dok. Ya. Cuma memang udah, Mulai ledes biasanya. udah enggak, bubur lolohnya juga udah keluar dok. Oh, kalau keluar harusnya kelihatan dong bolongnya. Masa nggak kelihatan? A few moments later. Ini dokter Edward nih, ya dokter hewan pribadi, dokter hewan, dokter pribadi, dokter hewan, teman saya. Nah ini lagi proses dijahit, ya dok ya? Ya, ternyata ini lubangnya udah besar ini pak. Lubangnya udah gede dok ya? Iya. Oh iya tuh ya. Sama kayak yang kemarin nih dok ya? Ini ternyata malah lebih di bawah pak. Oh di bawah lagi ya? Iya, kalau di kemarin masih di atas ini tembolok. Masih di atas tembolok ya? Ini udah tembolok bagian bawah. Udah mau masuk ke lambung. Aduh, elah. Terus ini juga lecet di sini pak. Iya, awalnya dia kayaknya lecet dok. Awalnya lecet. Garuk ya. Kayaknya lecet terus digaruk-garuk sama dia nih. Padahal ini udah saya pisahin dok, sendirian dok. Oh iya.
mungkin iya benar. Jadi awalnya lecet, mungkin karena dari luar bisa awalnya gesek atau dari dalam karena yang panasan itu. Karena bubur lolo yang kepanasan itu dok ya? Terus karena lecet gatel dia Baru patokin. dipatokin ya dok ya? Kalau yang kemarin di sini, Di atas ya? kayaknya nggak bisa kalau di sini dipatok. Tapi alhamdulillah tuh dok yang 2 sembuh dok. Iya, Iya setelah dijahit sembuh seger. nggak ini lagi dia. Enggak. Kenapa ya dok kalau udah dijahit dia nggak ini lagi dia nggak apa? Nggak patok-patok atau nggak diituin gitu. Kan yang penting dirubah. Mungkin kemarin ada yang salah ya. Nah itu dia nih dok. Kemarin juga udah dibilangin Pak Budi makanannya mungkin jangan terlalu kental, Yang terlalu kental ya dok ya? dicain-cairin, jadi gampang dicerna sama dia kan. Mungkin penyebab terbesarnya itu tuh dok ya? Dari Kemungkinan terbesar lah ya dari faktor makanan ya. Yang terlalu kental ya dok ya? dia kental atau panas. Tuh sobat headphone bolongnya tuh, aduh. Tuh ya, Tadi nggak kelihatan karena ketutupan ya dok ya? makanan, ya. Dia nggak kelihatan bolong. Begitu kita buka makanannya Waduh tuh, lumayan besar. bener sobat headphone. Waduh tuh lubangnya tuh sobat headphone tuh. Tuh bolongnya segitu tuh. Nah dokter Edward ini juga salah satu dokter yang dinas di Ragunan sobat Edward. Jadi dokter Edward ini salah satu dokter yang memang dinas di Ragunan ya dok ya? Iya gitu. Dinas di Ragunan. Jadi semua hewan-hewan di Ragunan salah satunya dokter Edward yang jaga kesehatannya semua. Wih gede bolongnya ya. Udah gede dan busuk ini Pak. Aduh. Makanannya masih belum. Ih ngerinya bolongnya tuh. Sobat Redpam nih tuh. Bolongnya sampai segitu besar sobat Redpam. Terus ini udah mulai busuk ini Pak, nggak bisa, harus dibuang sekalian. Oh. Tapi dia kan jadi hilang nih dok, segini dok ya. Iya, Nah itu waktu dijahit bisa dia dok. Maksudnya kan karena tekor gitu ya. tekor jadi kayak daging hilang gitu kan. Nanti waktu dijahit dia bisa tuh dok, dirapetin gitu dok. Iya, jadi pasti mengkerut dia nanti. Nantinya jadi setelahnya ya dok ya. Mengkerut, tarik kan dia. Nah ini sobat Red Farm nih, sudah hampir selesai penjahitannya nih. Tuh. Oh kan. Berapa jahitan tuh dok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jahitan sobat Red Farm. Jadi ini emang lumayan besar ya Lubangnya dok ya? Iya. Ya. Jahitan. Udah selesai nih dok ya? Udah. Wah ini yang Mudah-mudahan sih nggak bolong, nggak ada keluar lagi makannya. Mm-mm. Ntar dibantu pakai salep aja. Kasih salep ya dok ya? Iya. Oke, nah ini kita masukin dulu berarti dok ya? Iya udah. Masukin dulu. Mudah-mudahan oke deh ya. Aduh, kamu diam di situ. Wah, masih seger sih dok ya? Masih seger sih. Jagoan ya, kuat. Jagoan kuat. Nah, ini yang kedua nih dok nih. Yang kedua juga nih dok, saya melihat tanda-tanda yang sama nih dok. Iya. Melihat tanda-tanda yang sama, tapi memang dia belum bolong dok. Bolong ya kita Belum lihat bolong. ya. Takutnya kayak Cuma memang sudah ini juga dok, basah. udah mulai. oh lecet awalnya sih. Nah, ini awalnya kayak begini nih dok nih. Nih. Iya, ini kan mendingan sih dipertahankan dulu ya, apa mau dibuka? Nah, dokter nih pertimbangannya kira-kira kalau untuk yang ini gimana nih dok nih? Ini sama seperti tadi. Iya nih, tuh. besarnya. Iya. Tuh, ya kan? Mau Tapi gimana kalau nih? dia bisa dipertahankan lebih bagus ya. Ini udah dicoba salapin juga Pak? Sudah dok, disalepin dok. Tuh kan bingung tuh dok. Jadi dia belum sobek tapi udah luka dok ya. Maksudnya ya gitu tuh. Nah menurut dokter kira-kira gimana nih? Iya ini sih udah
busuk ya jaringannya, jadi tinggal nunggu aja nih Pak. Jadi mendingan Kemungkinan besarnya sih jebol juga dok ya. Jadi mendingan kita yang jebolin gitu Pak, kasihan ya. iya makanya bingung saya. Coba dokter lihat dulu deh kira-kira pertimbangannya baiknya gimana gitu kan. Jadi yang ini sih memang lukanya belum kebuka Sobat Tetfam. Cuma ada kemungkinan bisa sembuh, ada kemungkinan bisa jebol gitu dok ya? Atau gimana dok? Kemungkinannya sih ini jebol Pak. Pasti jebol, tinggal nunggu waktu ya dok ya? Iya, karena udah busuk jaringannya. Tuh. Nah, berarti alhamdulillah nih dok, Sobat Tetfam. Saya bawa 2 burung ini. Saya pikir kan tadinya ini saya nggak mau bawa tadinya kan karena belum sobek. Tapi pertimbangan dokter Edward memang harus dibuka, jadi udah harus dijahit karena tinggal nunggu waktu dia lukanya akan kebuka sendiri. Dokter udah berapa lama dok di Ragunan dinas dok? Udah 19 tahun. Sobat Tetfam, Dokter Edward sudah 19 tahun dinas di Ragunan. Mantap kan? Iya. Jadi Sobat Tetfam kalau punya pengalaman kayak gini coba dong ceritain juga dong di kolom komen. Kira-kira apa sih yang dilakukan sama Sobat Tetfam kalau punya burung atau lovebird-nya yang pernah ngalamin temboloknya bolong. Kita coba berbagi cerita deh. Kalau saya memang saya bawa ke Dokter Edward, saya jahit gitu kan. Tapi alhamdulillah sembuh gitu. Siapa tahu Sobat Tetfam punya pengalaman yang sama dengan saya. Coba share komen di kolom komen ya Sobat Tetfam ya, biar kita berbagi cerita nih. A few moments later. Udah selesai nih dok ya? Udah. Berapa jahitan nih dok? Ada 7 jadi. 7 jahitan Sobat Tetfam. Tuh semoga sembuh nih. Terima kasih banyak ya dok ya. Mudah-mudahan sembuh ya. Iya. Dok, perlu kontrol nggak nih dok? Iya, ini baiknya nanti setelah 5 hari Ya. kita kontrol. Oke. Kita lihat jahitannya, mudah-mudahan sih semua nutup rapat. Oh gitu, oke. Berarti dalam 45 hari saya bawa lagi ya dok ya, biar kontrol ya. Saya bawa ke klinik dokter aja. Oh iya. Ya? Boleh. Ya, jadi biar lebih janjian sama dokter lagi ya. Kan tadi urgen ya, jadi kita langsung kerjain di sini. Makanya saya pikir dokter lagi di mana nih, lagi praktek atau apa, ini kan untungnya lagi di rumah makanya urgent Ya. bawa ke rumah ya dok ya. Iya, baik. Siap kalau gitu dok, terima kasih banyak ya dok ya. Saya pamit ya dok ya. Ya. Oke. Sobat Tetfam, alhamdulillah sudah ditangani sama Dokter Edward, sudah dijahit. Semoga dia nanti di rumah sehat-sehat aja. Jangan lupa yang belum subscribe, belum like, belum share, belum komen, ayo dong ya, pencet loncengnya juga supaya terus tahu perkembangannya dari video-video saya. Oke, stay tune, keep watching. Bye-bye Sobat Tetfam. Kita pulang yuk.